Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azira Adrida Amanta dengan NIM 22052003. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai administrasi ketatarusahaan di sekolah. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan mengenai konsep administrasi ketatarusahaan sekolah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan administrasi ketatarusahaan sekolah? Administrasi ketatarusahaan sekolah adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi sekolah secara sistematis dan juga efisien, yang mana tujuan utamanya ialah mendukung kelancaran proses pendidikan dan kegiatan sekolah sehari-hari. Nah, setelah kita membahas mengenai konsep dari administrasi ketatarusahaan sekolah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses dari tata persuratan di sekolah, yang mana hal ini mencakup dua, yaitu pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengelolaan surat masuk. Nah, pada pengelolaan surat masuk ini ada yang namanya penerimaan surat, yaitu menerima surat yang datang baik secara fisik maupun elektronik. Selanjutnya ada pencatatan surat, yang mana pencatatan surat ini yaitu mencatat surat masuk dalam buku agenda atau sistem elektronik. Selanjutnya ada namanya pengarahan surat, yang mana pada pengarahan surat ini menentukan tujuan surat dan juga mendistribusikannya kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada yang namanya penyimpanan surat, yaitu menyimpan surat dalam arsip yang sesuai untuk kemudahan akses di kemudian hari. Nah, itulah pengelolaan dari surat masuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan surat keluar. Nah, pada pengelolaan surat keluar ini itu terdiri dari penyusunan surat, yang mana pada penyusunan surat ini yaitu menyusun surat dengan format yang sesuai dan bahasa yang baik. Selanjutnya ada yang namanya penggandaan surat, yaitu membuat salinan surat jika diperlukan. Selanjutnya ada yang namanya pengiriman surat, yaitu mengirim surat melalui pos atau media elektronik. Dan ada juga yang namanya pencatatan surat, yaitu mencatat surat keluar dalam buku agenda atau sistem elektronik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses tata kearsipan di sekolah yang melibatkan pengelolaan dokumen dan arsip untuk memastikan informasi tersimpan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Nah, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, klasifikasi arsip, yang mana klasifikasi arsip ini dengan mengelompokkan arsip berdasarkan kategori tertentu seperti subjek, tanggal, atau jenis dokumen. Selanjutnya, langkah kedua yaitu dengan penataan arsip, yaitu dengan menyimpan arsip secara teratur dalam folder ataupun sistem penyimpanan elektronik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemeliharaan arsip, yaitu dengan melakukan perawatan terhadap arsip agar tetap dalam kondisi yang baik dan juga tidak rusak. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu penggunaan arsip, yaitu dengan memastikan arsip mudah diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan juga relevan. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan pemusnahan arsip, yaitu dengan menghapus atau menghancurkan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi sesuai dengan kebijakan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses tata ruang kantor atau sekolah, yang mana tata ruang kantor atau sekolah merupakan pengaturan ruang dan fasilitas di lingkungan sekolah agar tercipta suasana kerja yang nyaman dan juga efektif. Ada beberapa prinsip dalam tata ruang tersebut, yang mana hal-hal tersebut meliputi pertama, penataan ruang. Dalam penataan ruang ini itu dengan menentukan fungsi setiap ruangan sesuai dengan kebutuhan, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang administrasi, dan lain-lain. Dan juga mengatur letak meja, kursi, dan juga peralatan lainnya agar mendukung kegiatan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya yaitu pengelolaan fasilitas, yang mana pada pengelolaan fasilitas ini dengan menyediakan peralatan yang dibutuhkan seperti komputer, printer, alat tulis, dan lain-lain. Selanjutnya dengan memastikan fasilitas dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Prinsip berikutnya yaitu kebersihan dan juga keamanan, yaitu dengan menjaga kebersihan ruangan secara rutin.
Selanjutnya, dengan memastikan keamanan dengan sistem pengamanan yang memadai. Prinsip berikutnya yaitu pemanfaatan teknologi, yang mana pada pemanfaatan teknologi ini dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung administrasi seperti sistem manajemen sekolah, CCTV, dan juga lainnya, dan juga mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan ruang dan juga fasilitas. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah, yang mana guru tidak hanya berperan dalam proses belajar mengajar saja, tetapi juga dalam berbagai aspek administrasi sekolah, yang mana keterlibatan guru dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu administrasi atau pembelajaran. Nah, pada administrasi atau pembelajaran ini yaitu dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP. Selanjutnya yaitu dengan mengelola penilaian dan juga pencatatan hasil belajar siswa. Hal yang kedua yaitu dengan pengelolaan kelas, yang mana pada pengelolaan kelas ini yaitu mengatur jadwal dan kegiatan kelas dan juga menjaga kedisiplinan serta kenyamanan lingkungan belajar. Hal selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yang mana pada kegiatan ekstrakurikuler ini dengan membimbing kegiatan ekstrakurikuler dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan. Hal selanjutnya yaitu partisipasi dalam rapat, yang mana pada partisipasi dalam rapat ini dengan mengikuti rapat-rapat sekolah, memberikan masukan dan juga usulan untuk perbaikan administrasi yang ada di sekolah. Dan juga terakhir yaitu adanya kerjasama dengan orang tua, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid tentang perkembangan si siswa tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.